Selamat jumpa kembali kawan-kawan dengan saya Dr. Yanto Marius atau Dr. Tom, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi ke-8 dan menceritakan mengenai psikiatri populer yang enak didengar, menambah ilmu pengetahuan dan sangat banyak manfaatnya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini saya mau berdiskusi dengan kawan-kawan mengenai gangguan kepribadian histeria. Histeria itu apa? Histeria itu rahim ibu sebenarnya. Rahim ibu, anak yang ada dalam rahim ibu itu merasa senang, sejahtera, tidak makan, tidak kerja. Nah, kalau saja lahir, dia keluar dari rahim, itu baru dunianya tak terbatas. Tadinya terbatas. Jadi perlu tokoh ibu yang menyayangi anak itu. Kalau tidak ada ibu kandungnya, ya babysitter barangkali, mungkin opanya atau lain-lain. Dan juga di zaman modern ini banyak ibu-ibu yang melahirkan anaknya. Dia punya ASI cukup banyak, tapi tidak mau diberikan ke anaknya. Jadi cuma beli susu bubuk ya. Susu bubuk itu dari susu sapi. Jadi itu sebenarnya untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Anak manusia itu minum banyak susu dari ibunya. Kalaupun ibunya menjaga keindahan payudara dan dia bisa mengkontrak ibu lain untuk memberikan susu ASI, itu lebih baik lagi. Ya, saudara-saudara, gangguan kepribadian histeria. Kalau Anda ke dokter, terus dokter kebidanan bilang kamu akan dihisterektomi, diangkat rahimmu. Karena apa? Karena tumor, keganasan atau infeksi yang berkronis. Maka itu ada dua macam infeksi. Diangkat total, histerektomi total, atau diangkat sebagian, histerektomi parsial. Nah, ini kita akan menyamakan kira-kira bagaimana sifat-sifat orang histeria. Orang histeria itu suka mencari-cari perhatian, attention seeking personality. Dari mana perhatian? Dari caranya ngomong, dari caranya berdandang yang over aksesoris dengan banyak gelang-gelang bagus, rambut yang disasak, rambut, pakaian, walaupun di siang hari bolong yang tidak ada acaranya. Dia cuma mau jalan-jalan barangkali. Apalagi kalau ada acara, maka pakaiannya itu pasti sempurna lah adanya ya. Tujuannya apa? Agar menarik perhatian para pengunjung pesta atau di mana, tetap dirinya bahwa dia itu bagus lah gitu. Jadi biarpun orangnya kurang bagus, tapi kalau dandangannya bagus-bagus, dia suka. Kemudian dia juga manipulasi. Orang histeria itu pandai manipulasi dan main dramatisasi. Jadi kalau main bintang film, ya mesti ada unsur-unsur histeria. Yang nampak itu kita sebut saja ya, tapi itu histeria normal. Titi Puspa, dia itu agaknya bintang film oma kita Titi Puspa itu main drama. Dia kan centil-centil, bikin pernyataan ramah. Tapi ini histeria yang positif, bisa menghibur banyak orang, menyenangkan. Tapi gerak-gerak dirinya itu, ya menurut saya itu agak hysterical. Tapi mungkin dalam perfilman diperlukan gerak-gerak yang seperti itu ya. Minta maaf Ibu Titi. Berikutnya adalah berdandan yang berkelebihan ya, pakaiannya banyak warna-warni, punya gelang-gelang macam-macam, mungkin 10 jarinya ada gelangnya, dan mau berusaha memberikan kesan wah, hebat ya sebagai orang. Theatrical performance, penampilan seperti teater. Jadi jalannya, gagah, sikapnya, bajunya memang kelihatan gitu. Saya pernah di Manado di sini, satu kali saya naik jalan kaki ke gereja ya. Saya lihat satu ibu cantik setengah baik 30-an, pakai biru, sepatu biru, ini anting biru, baju biru, pakaian biru, pita biru, semuanya biru. Oh bagus. Saya pikir turunnya dari
mobil mewah, tapi waktu selesai gereja ternyata ibu naik Mikrolet warna biru juga. Nah, histeria sebenarnya mengenai dua kontak ya. Neurosa histeria terdiri dua. Neurosa disosiasi dengan neurosa konversi. Kalau neurosa disosiasi itu mengenai jiwanya. Nah, di sini akan muncul orang-orang yang kesurupan. Karena di sini ada double personality, ada multiple personality. Orang itu menjadi kesurupan di dalam sini. Ya, kalau dia kesurupan, jadi orang kesurupan itu mempunyai tujuan. Biasanya orang-orang yang kesurupan itu adalah perempuan muda, kali-kali perempuan sudah agak tua juga bisa. Tujuannya untuk menarik perhatian atau dianggap dia hebat. Apapun yang masuk, entah setan, malaikat atau bidadari atau arwah nenek moyang, ya, apapun. Tapi dalam ilmu jiwa kita tetap mengatakan double personality. Kalau banyak yang masuk kita namakan triple personality. Orang yang kesurupan itu akan mendapat untung dari kesurupannya itu. Dia mau lebih dihormati, dia mau bebas daripada tekanannya, dia bisa menjadi ya dikatakanlah dukun atau orang hebat yang dimintai pendapat. Ya maklumlah di Indonesia kita ini masih ada supernatural, superstitious seperti itu. Nah itu ya, jadi kesurupan. Bisa kalau dia mau ujian bisa dilonggarkan ujiannya. Harusnya belajar ketat karena tidak dilonggarkan. Kalau ada kesalahannya bisa dimaafkan karena dia kesurupan, dia sakit, bukan dia melakukan orang lain. Padahal orang lain itu hasil ciptanya dia. Siapa yang dia puja itu masuk dalam sini. Waktu saya bantu Santo Ignatius di Manado sini, kesurupan massal. Satu yang kerusupan beranting-ranting sebagian besar mahasiswa putri. Nanti ditanya sudah ada pendeta, pastor, rohaniawan, iman apa, tapi tidak ada yang dapat menolong. Nanti saya dipanggil, saya wawancara mereka dan beri pengobatan ringan, baru bisa terselesaikan dan tampil televisi. Ya, jadi itu harus dijelaskan. Karena kalau tidak banyak orang kedukun dia super. Banyak juga yang dukun sepertinya dokter atau dokter malah seperti dukun itu. Justru lucu itu ya. Jadi yang walaupun orang hebat atau pendeta misalnya, banyak juga pendeta seperti dukun. Nah itu tidak baik ya, itu yang tidak sesuai dengan ilmiah. Ilmiah ini suatu proses yang harus dilalui. Nah, saya izin minta memasukkan satu video tentang kesurupan dari teman saya Dr. Darmawan SPKJ yang akan melanjuti video ini. Selamat jumpa lagi teman-teman. Saya kali ini mau membahas bagaimana membedakan orang kemasukan roh jahat dengan orang gangguan jiwa. Pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya, terutama pada orang-orang yang sering aktif di bidang keagamaan. Nah, kalau di bidang keagamaan, stres itu karena kurang iman. Ngaco-ngaco, ngamuk-ngamuk, gejala psikotik, itu dibilangnya karena kuasa roh jahat, kemasukan setan. Bahkan kesurupan sekalipun, gejala disosiatif yang kita kenal sebagai kesurupan juga katanya karena kemasukan setan. Sebetulnya saya juga tidak kompeten untuk membahas apakah ada kemasukan setan atau tidak. Saya juga tidak pernah khusus mempelajari teologi, walaupun saya pernah ikut bimbingan rohani, tetapi memang saya belajar filsafat sebagai bidang studi di S3 saya. Nah, saya nggak akan membahas itu, tetapi biasanya saya akan menjawab kepada penanya bahwa kalau memang itu kemasukan setan, ya silakan didoakan saja dulu. Kalau setannya sudah didoakan oleh banyak para pemuka agama, orang yang biasa pendoa, orang-orang yang lebih berkompeten untuk itu masih tidak keluar juga setannya, biasanya akhirnya orang yang kesurupan itu akan dibawa juga ke unit gawat darurat di rumah sakit.
Nah, biasanya di unit gawat darurat akan ditangani secara medis dan akan dikonsulkan kepada psikiater jika ditangani oleh dokter gawat darurat masih terus kesurupan. Nah, sejauh ini ya, kalau saya tangani dengan cara diberikan obat-obat antipsikotik dan anti ansietas dikombinasi, belum pernah ada yang setannya tidak berani, setannya masih tetap nggak keluar. Ya, sejauh ini sih setannya keluar semua. Ya, jadi pasiennya akan tidur sesaat, nggak lama tidurnya biasanya. Ya, kalau yang nggak sakit disuntikin seperti itu tidurnya bisa setengah hari. Ini disuntikin itu tidurnya nggak lama, setannya hilang. Saya pernah dapat yang kesurupan suaranya berubah, jadi kayak nenek-nenek, suaranya berubah jadi kayak anak kecil ya. Tetapi disuntikin obat-obat kita, ya, obat-obat antipsikotik dikombinasi dengan anti ansietas, kebetulan sih anak-anaknya dan nenek-neneknya pergi semua itu ya. Jadi memang penjelasannya itu semua adalah fungsi dari organ kita, yaitu organ otak ya. Sehingga saya bukannya tidak percaya bahwa ada roh jahat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pemeluk agama Kristen, kita tahu bahwa kita ini kalau sudah dibaptis itu disebutnya anak Allah. Kalau menjadi anak Allah, jangankan anaknya Allah disengin sama setan. Anak kita disengin sama orang aja, kita udah marah. Coba bayangin, anak Allah disengin setan, masa Allah nggak marah? Sejahat apa sih tuh anak? Lah, kita aja anaknya udah narkoba, udah mencuri barang, merusak barang aja masih kita bela-belain loh. Banyak kan masih dibela-belain sama itu keluarga pasien ya, orang tua pasien. Bagaimana supaya anaknya bisa kembali ke jalan yang benar. Lah kita ini anak Allah loh. Anak Allah tapi disengin setan mulu. Kok ya bisa? Ya, Allahnya diam saja. Ya, jadi ini agak-agak kurang masuk akal ya. Bisa disantet segala macam itu. Kalau memang efektif, saya pikir mestinya santet itu dulu kita santet penjajah ya, kita santet zaman pendudukan Jepang, kita santet orang Jepang, zaman Belanda kita santet orang Belandanya yang menjajah ya. Demikian juga telepati. Saya pikir kalau telepati itu lebih efektif daripada handphone ini sekarang yang kita pakai buat merekam. Saya rasa lebih baik kita belajar telepati ya di antara kita daripada kita mesti buang-buang paket data, bayar pulsa. Saya pikir lebih murah tuh kalau kita bisa belajar telepati. Jadi memang kita mesti sedikit untuk lebih kritis ya melihat hal seperti ini. Demikian juga seperti pertanyaan, dok, dia ini gangguan jiwa karena kebanyakan belajar agama, ngelmu. Karena ngelmu dia jadinya nggak kuat, jadinya gangguan jiwa kayak gini. Lah, orang yang normal ya kalau mau belajar ya belajar ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, ilmu bisnis. Kalau udah mulai nyari-nyari belajar agama berarti dia udah stres. Udah mulai-mulai otaknya tuh agak-agak miring, agak-agak distorsi. Sehingga dia mungkin mengalami suatu pengalaman yang gaib, mungkin mengalami halusinasi, atau berpikirnya sudah putus asa sehingga dia mencoba mencari jawaban secara spiritual dan mulai belajar agama. Jadi bukan belajar agamanya yang bikin dia itu kemudian menjadi sakit karena nggak kuat, tetapi dari awal dia sudah mengalami mungkin stres yang berat sehingga dia mencoba mencari jawaban atau pedoman melalui ajaran iman, melalui agamanya. Jadi demikian teman-teman sekalian penjelasan saya bagaimana membedakan orang kemasukan setan ya dengan orang yang gangguan jiwa. Semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa selalu. Demikianlah para pemirsa cuplikan video tentang kesurupan dari teman saya yang bernama Darmawan, dokter jiwa. Dia di kelas saya waktu di UI, yang semoga semakin dapat memperjelas keadaan ini. Jadi apa ya maksudnya, kalau orang kesurupan itu jangan terlalu lama di luar medis, karena itu ada gangguan medis. Jadi kalau mau didoakan secara tradisional ya boleh juga. Kalau mau diadakan di agama, dia pastor atau ustadz atau pendeta atau traditional healer, atau apa itu dibikinkan ruqyah atau dan lain sejenisnya,
Ya boleh, tapi jangan lama-lama, karena itu sesungguhnya gangguan jiwa. Nah, dalam edisi ini, sekira demikianlah para pendengar sekalian. Terima kasih. Siapa yang mau memberikan input boleh mengetiknya. Siapa yang mau menelepon langsung saya pun boleh, tak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di